Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anas Fathurrahman, NIM 192121035. Saya akan menjelaskan tentang kerangka pikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Latar belakang yang membuat Al-Jabiri menulis teologinya adalah saat keresahannya menghadapi fakta yang mengenaskan ketika membaca diskursus Arab kontemporer dalam masa 100 tahun yang lampau. Mereka tidak mampu memberikan kotentrum yang jelas dan definitif, walaupun untuk sementara terhadap proyek kodifikasi yang mereka banggakan. Kesadaran mereka terhadap urgensi kodifikasi tidak berdasarkan realitas dan orientasi perkembangannya, melainkan berdasarkan sense of difference antara Arab kontemporer yang terbelakang dan kemajuan Barat modern. Pemikiran-pemikiran Al-Jabari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Taurat dan modernitas. Al-Jabiri memulai dengan mendefinisikan Taurat atau tradisi. Tradisi menurut Al-Jabiri adalah sesuatu yang lahir pada masa lalu, baik masa lalu kita atau orang lain. Masa lalu itu jauh atau dekat dan ada dalam konteks ruang dan waktu. Tradisi adalah produk periode tertentu yang berasal dari masa lalu dan dipisahkan dari masa sekarang oleh jarak waktu tertentu. Kemudian Al-Jabari mencoba menjembatani antara realitas tradisi Arab dengan modernitas yang dialami Barat. Walaupun Al-Jabari mengakui bahwa modernitas Eropa mampu menjadi representasi kebudayaan universal, tetapi modernitas Eropa tidak mampu menganalisis realitas kebudayaan Arab yang terbentuk jauh di luar dirinya. Menurutnya, konsep modernitas pertama dan paling utama adalah dalam rangka membangun sebuah metode dan visi modern tentang tradisi, karena modernitas adalah upaya melampaui pemahaman tradisi yang terjebak dalam tradisi tersebut untuk mendapatkan sebuah pemahaman modern dan pandangan baru tentang tradisi. Yang kedua, akal Arab dan titik awalnya. Akal Arab dalam teologinya yaitu kumpulan prinsip dan kaidah yang diberikan oleh peradaban Arab kepada para pengikutnya sebagai landasan memperoleh pengetahuan atau aturan epistemologis, yaitu sebagai kumpulan konsep dan prosedur yang menjadi struktur bawah sadar dan pengetahuan dalam fase sejarah tertentu. Al-Jabiri melihat bahwa kumpulan konsep dan prosedur pemikiran yang mengatur dengan ketat pola pandang orang Arab dan pola interaksinya dengan sesuatu itu memang ada. Dalam hal ini, Al-Jabiri membagi akal menjadi dua. Pertama adalah al-akal al-mukawin. Akal dalam pengertian ini disebut dengan nalar atau akal murni, sesuatu yang membedakan manusia dengan hewan. Semua manusia mempunyai akal tersebut. Sedangkan yang kedua adalah al-akal al-mukawan. Akal dalam pengertian kedua ini disebut nalar atau akal budaya, yaitu suatu nalar manusia yang dibentuk oleh budaya masyarakat tertentu di mana orang tersebut hidup. Yang kedua inilah yang disebut Al-Jabiri sebagai akal Arab. Setelah itu, Al-Jabiri mengulas mengenai titik awal akal Arab. Bermula ada 3 titik pijak yang bisa digunakan sebagai permulaan penulisan sejarah Arab, yaitu masa jahiliyah, masa Islam, dan masa kodifikasi. Al-Jabiri sendiri mengambil jalan berbeda dengan memulainya dari masa kodifikasi, tanpa menafsirkan keberadaan masa jahiliyah. Begitu juga pengaruh masa Islam awal dalam peradaban Arab, dengan pendapat bahwa struktur akal Arab telah dibakukan pada disistemasikannya pada masa kodifikasi tersebut, sehingga konsekuensinya dunia berpikir yang dominan pada masa itu mempunyai kontribusi terbesar dalam menentukan orientasi pemikiran yang berkembang dan mempengaruhi persepsi kita terhadap khazanah pemikiran yang berkembang pada masa sebelumnya. Yang ketiga, epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Secara etimologi, bayani berarti penjelas, ketetapan, dan pernyataan.
Sedangkan terminologis dimaknai sebagai pola pikir yang bersumber dari nas, ijma, dan ijtihad. Sistem bayani ini muncul sebagai kombinasi dari berbagai macam aturan dan prosedur untuk menafsirkan sebuah wacana. Sistem ini didasarkan pada metode epistemologis yang menggunakan pemikiran analogis dan memproduksi pengetahuan secara etimologis pula. Dengan mendasarkan apa yang belum diketahui kepada yang sudah diketahui, dan apa yang belum tampak kepada yang sudah tampak. Menurut Al-Jabiri, otoritas keberadaan berada pada wahyu atau teks. Peran akal di sini adalah sebagai perangkat atau pembedah kebenaran yang terkandung di dalam teks tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan pengetahuan dari teks, sistem bayani menempuh dua jalan. Pertama, berpegang teguh pada teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab sebagai semacam nahwu atau saraf. Kedua, berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika atau penalaran sebagai sarana analisis. Yang kedua, irfani. Secara bahasa berarti mengetahui. Kata ini sering digunakan dalam diskurs tasawuf sebagai istilah untuk menunjukkan sesuatu bentuk pengetahuan intuitif yang didasarkan pada penyikapan secara langsung. Pengetahuan irfani tidak didasarkan pada teks, melainkan penyikapan terhadap rahasia-rahasia realitas Tuhan. Oleh karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh dari analisis teks, akan tetapi melalui jalur rohani, melalui kesucian hati. Diharapkan Tuhan akan memberikan ilmunya dengan mudah. Yang ketiga, burhani. Secara etimologi bersandar pada kemampuan alamiah atau realitas dan empiris. Alam sosial dan humanis dalam arti ilmu diperoleh dari hasil percobaan dan penelitian. Dalam mengukur benar atau tidaknya suatu metode burhani didasarkan pada pengalaman manusia dan akal terlepas dari wahyu dan teks. Validitas kebenaran dan epistemologi burhani adalah tidak saja pemakaian logika secara absah, namun kesesuaian antara nalar dengan realitas dan hukum-hukum alam. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Hegel. Sebagaimana dikutip Al-Jabiri, bahwa hanya melihat kesucian antara nalar dengan realitas saja adalah pandangan yang statis. Menurutnya, pandangan yang dinamis tidak saja menuntut nalar relevan dengan realitas, tapi juga dengan aspek historis atau sejarahnya. Yang keempat, akal politik Arab. Al-Jabiri melihat aktivitas politik Arab mempunyai motif-motif. Adapun motif-motif tersebut, Al-Jabiri melihat tiga motif yang dominan dalam praktik politik Arab: al-aqidah, al-qabilah, dan al-ghanimah. Karena itu, Al-Jabiri menganalisa praktik politik tersebut pada masa Islam awal. Al-Jabiri membagi fase perkembangan Islam awal menjadi tiga fase. Pertama, fase dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua, pada fase negara Islam yang stabil pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan ketiga, fase ledakan kekacauan pada masa timbulnya kerajaan politik yang membangkitkan kembali kejahiliahan dalam bentuk nepotisme dan diktatorisme kerajaan monarki. Untuk hal tersebut, Al-Jabiri menawarkan konsep sebagai jalan keluar akal politik Arab dengan bertolak pada fase dakwah Nabi Muhammad yang menurutnya sebagai prototipe ideal. Yang pertama, mengubah masyarakat Bani menjadi masyarakat Madani yang multipartai, mempunyai asosiasi-asosiasi profesi, organisasi-organisasi independen, dan lembaga konstitusi. Yang kedua, mengubah ekonomi al-ghanimah yang bersifat konsumerisme dengan sistem ekonomi produksi, serta membangun kerjasama dengan ekonomi antar negara Arab untuk memperkuat independensi. Yang ketiga, mengubah sistem al-aqidah yang
fanatis dan tertutup dengan pemikiran inklusif yang bebas dan mencari kebenaran, serta membebaskan diri dari akal sektarian dan dogmatis, digantikan dengan akal yang berijtihad dan kritis. Pemikiran Al-Jabari mempunyai akal politik Arab hampir menyerupai sekularisme, tapi dalam hal ini bukan berarti Al-Jabari mendukung sekularisme. Menurutnya, sekularisme tidak cocok dengan umat Islam, karena sekularisme didasarkan pada pemisahan gereja dan agama. Pemisahan demikian ini memang diperlukan pada suatu masa di lingkungan Kristen, karena tidak ada gereja dalam Islam, tidak ada kebutuhan akan sesuatu pemisahan semacam itu. Umat Islam menghendaki agar Islam dijaga dan diterapkan sebagai acuan etis dan syariah. Hukum diilhami oleh ketentuan ilahi sebagai dasar dan prinsip bagi kehidupan sosial dan politik, di dalam lingkup pengetahuan masa lalu yang diperbaharui. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti saat jam kuliah dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.